Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GPDI El Shaddai yang dikasihi Tuhan. Kita kembali mendengarkan renungan singkat, yaitu renungan 79. Kita sudah sampai kitab Samuel, 2 Samuel 1 sampai 4. Itu saya tidak akan membacakan semuanya, saya akan membaca saja pasal 3 mulai ayat 21 sampai ayat 27 sampai 29. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawa sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia, "Aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner." Itu sampai sini aja, dan nanti akan kita lanjutkan di dalam pasal 4. Saya beri tema firman Tuhan, tidak menghalalkan segala cara. Tidak menghalalkan segala cara. Kalau kita melihat Abner ini dibunuh oleh Asael karena membalas dendam. Dan Abner ini ternyata bagaikan tulang punggung bagi Israel, karena kematiannya bermakna runtuhnya benteng pertahanan Israel. Jadi karena kematiannya menyebabkan runtuhnya benteng tahta Israel. Situasi memburuk yang terjadi di Israel itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Baana dan Rehab. Kalau kita membaca di dalam pasal 4 ayat 5 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak Rimon orang Baerot itu, yakni Rehab dan Baana, pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik di rumah Isi-Boset. Ketika ia sedang berbaring siang hari, kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur. Ketika sedang membersihkan gandum, demikianlah Rehab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isi-Boset sedang berbaring di atas tempat tidurnya, di dalam kamar tidurnya. Membunuh dia, lalu memenggal kepalanya mereka, membawa kepala itu, lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kita melihat dalam pasal 4 ini keturunan, karena waktu itu Saul Yonatan sudah dibunuh di dalam peperangan itu. Dan kita melihat masih ada keturunan dari Saul, yaitu Isi-Boset, yang pada waktu itu dia diangkat untuk menjadi raja. Dan saat siang hari dia sedang tidur, dan yang menjaga itu juga sedang tidur. Maka kesempatan ini digunakan oleh Rehab dan Baana. Rehab dan Baana yang saat itu bertugas, dan dia
manfaatkan sebaik-baiknya waktu itu, waktu Isiboset dan yang penjaga istana itu sedang tidur. Dia mengincar kepala Isiboset karena dengan satu tujuan. Baana dan Rehab ini mempunyai satu tujuan. Dia ingin untuk mengambil kepala Isiboset itu untuk dipersembahkan kepada Daud. Dengan satu tujuan, dia nanti pasti akan mendapat imbalan dari Daud. Entah dia akan mendapat kedudukan kalau Daud menjadi raja. Dia mikir pasti Daud senang karena musuh-musuhnya sudah kalah. Dan dia akan diangkat, akan mendapat imbalan oleh Daud. Mungkin mereka melihat suatu kesempatan untuk menolong Daud meraih kekuasaan seutuhnya. Kalau mereka berhasil, tentu Daud tidak akan segan-segan untuk memberikan imbalan besar bagi mereka. Mungkin begitu menurut pikiran mereka, yaitu Baana dan Rehab. Rehab dan Baana mendatangi kediaman daripada Isiboset pada siang hari, pada waktu dia tidur dan juga penjaganya itu sedang tidur. Kepala Isiboset itu menjadi incarannya untuk dipersembahkan kepada Daud. Maka perjalanan jauh dengan membawa kepala Isiboset. Siang itu Isiboset tidur, penjaganya tidur, dan kepala Isiboset itu dipenggal oleh Baana dan Rehab. Dan kepala itu dibawa dengan menempuh satu perjalanan yang jauh untuk dipersembahkan kepada Daud. Maka perjalanan jauh dengan membawa kepala Isiboset pun rela mereka tempuh. Dengan satu tujuan apa? Tentunya mereka dengan satu harapan. Mereka akan mendapatkan imbalan dari Daud. Imbalan karena mengira bahwa Daud akan sangat senang kalau musuhnya tidak ada lagi. Tetapi apa yang terjadi? Mereka sama sekali tidak memperhitungkan kesetiaan Daud kepada Saul. Daud itu seorang yang setia kepada Saul. Dan dia seorang yang takut kepada Tuhan. Kalau kita melihat janji Daud kepada Saul di dalam pasal 1 Samuel 1 ayat 24. Ayat 20 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila seorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskan dia berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan. Ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja. Dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumah, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Di sini kita melihat janji daripada Daud kepada Saul. Daud itu begitu setia dan dia menepati janjinya kepada Saul. Itu Baana dan Rehab itu dia lupa bahwa Daud itu seorang yang setia. Bagi Daud, Saul dan keluarganya itu bukanlah musuh.
Meskipun Isiboset bukanlah orang yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja, tidak. Tetapi bagaimanapun tindakan Rehab dan Baana jelas tidak dapat diterima oleh Daud. Meskipun wujud campur tangan Allah itu tidak ada pada mereka, maka hidup keluarganya pun kemudian berakhir sama seperti orang Amalek yang melapor kematian daripada Saul. Itu ayat yang ke-10 sampai 12. Kita melihat Daud itu seorang yang diangkat oleh Allah sendiri. Dia tidak melakukan segala sesuatu menurut rencana manusia, rencananya sendiri atau rencana siapapun, tetapi dia menyerah kepada kehendak daripada Tuhan. Walaupun mengetahui ketetapan Allah bagi hidupnya, Daud tidak mau melangkahi Allah untuk mewujudkan ketetapannya. Daud itu sudah tahu kalau dia akan diangkat menjadi raja. Tapi sebelum waktunya, dia tidak mau melangkahi waktu daripada Tuhan untuk dia sendiri. Sehingga tak ada cara yang kotor yang pernah dilakukan oleh Daud. Daud tidak mempunyai akal yang kotor, pikiran yang kotor untuk melakukan segala sesuatu untuk memperoleh jabatannya. Kiranya itu menjadi teladan bagi kita bila Tuhan memang menghendaki kita untuk menjadi sesuatu, untuk mengangkat kita menjadi sesuatu, entah dalam pekerjaan kita di kantor. Tuhan akan mengangkat kita menjadi sesuatu. Kita menyerah kepada Tuhan. Jangan kita mendahului rencana Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kita untuk menjadi sesuatu, niscaya Dia sendiri yang akan membuka jalan itu. Tidak perlu ambisi yang sampai membuat kita menempuh segala jalan. Jangan kita ambisi. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita seperti Daud, tidak ambisi. Dia sudah tahu Allah itu akan mengangkat dia menjadi raja, tapi dia menunggu sampai Allah sendiri yang mengangkat. Tidak perlu ditolong oleh manusia, sebab kalau Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan. Dia tidak menghalalkan segala sesuatu, tidak menghalalkan segala sesuatu untuk mencapai jabatannya. Sampai di sini firman Tuhan ini mengajar kepada saya, kepada jemaat GPDI El Shaddai, untuk tetap menyerah kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Ukirkan dalam hati kami, agar di dalam segala sesuatu kami tidak menghalalkan kekuatan kami atau bantuan orang lain, tetapi biarlah kami belajar menyerah kepadamu dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat GPDI El Shaddai telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tolonglah jemaat GPDI El Shaddai ya Tuhan, untuk terus mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati Ibu Gembala kami, berkati semua pelayan-pelayan-Mu, call center. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, hikmat dan urapan yang baru. Balas mereka dengan lipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.